Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau buat sahabat-sahabat dan teman-teman saya. Ini saya mau terangkan sedikit buat pemula yang misalkan baru ya di bidang tanaman atau yang ingin usaha aja. Kita terangkan sedikit tentang perawatan. Sebenarnya tanaman cuman cukup diperhatikannya. Yang paling penting diperhatikan media perawatan sehari-hari, dan jangan lupa fungisida juga, vitamin atau pupuk itu juga perlu diperhatikan yang lebih banyak, dan dikenali dari tingkat-tingkat kerusakan. Misalkan jika ada kerusakan daun atau apa, harus dikenali dulu ciri-cirinya, dari mana rusaknya, atau memang faktor alam atau dari cara kita merawat, atau ada hal yang lain yang perlu kita ketahui. Dimaksimalkan dulu untuk perhatiannya, diperhatikan. Misalkan kita punya philodendron sini, ini pink princess yang banyak orang diminati hari ini ya, di tahun ini ya. Biasanya orang itu suka merawat tanaman, suka beli tanaman, tapi cara merawatnya yang agak kesulitan. Misalkan mungkin ada teman-teman yang lain ini khusus yang pemula, misalkan kurang diperhatikan karena mungkin faktornya lagi kerja atau sibuk atau apa. Namanya tanaman hidup ya, tetap diperhatikan ya, diusahakan setiap hari harus dilihat kondisinya seperti apa, dan media tanamnya juga, media tanam apa yang dipakai, dan harus tahu juga media tanam itu untuk beberapa bulan ke depan itu. Misalkan kalau tanaman waktunya dipupuk atau apa medianya, atau diganti atau gimana, nah itu yang harus diketahui sebenarnya ya. Misalkan ada daun ini yang daun daun yang terakhir, yang baru, daun yang baru agak mengecil. Kenapa? Mungkin ini yang kemarin habis saya fresh cut, jadinya kemarin fresh cut, jadi kondisi pupusnya juga agak sedikit mengecil. Ini wajar, mungkin nanti daun selanjutnya mungkin sudah bisa lebih besar karena akarnya sudah jalan. Yang paling utama buat pemula, perhatiannya dimaksimalkan untuk ke tanaman-tanaman. Apa yang perlu diperhatikan yang saya sebutkan tadi itu. Sebenarnya tanaman itu mudah, cuman butuh di perawatan saja. Apalagi untuk tanaman yang fresh cut. Ini tanaman fresh cut pink princess yang kemarin saya potong. Ini satu daun, tapi karena saya ambil biar aman saja, jadi saya ambil satu daun yang sudah berakar, satu daun bawah ya, yang sudah berakar. Dan ini perawatannya memang butuh sedikit lebih banyak diperhatikan karena fresh cut, juga sama seperti yang pucuknya ini. Dan ini untuk teman-teman, berapa lama dari fresh cut dan bagaimana menjaganya biar tetap sehat. Diusahakan kalau fresh cut ditempatkan yang sedikit teduh tapi terkena sinar matahari dan sirkulasi udara yang cukup. Jangan terlalu teduh, ditaruh di dalam, nanti ujung-ujungnya bisa membusukkan akar atau timbul bakteri juga. Jadi harus ditempatkan di lokasi yang tepat. Tanaman kalau sudah di lokasi yang tepat dan dengan perhatian yang tepat, mungkin bisa tumbuh lebih cepat. Diusahakan setiap hari kalau menaruh tanaman yang paling sering kena sinar matahari beberapa jam pagi, misalkan beberapa jam yang di pagi saja. Dan jangan ditempatkan di dalam rumah terlalu lama ya. Tuh. Yang lain mungkin tanaman philodendron yang lain, kalau teman-teman yang suka bertani, philodendron itu tergolong sangat mudah sekali buat teman-teman ya kalau merawat philodendron. Yang paling penting yang saya sebutkan tadi juga, dan penempatan yang sesuai, dan tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk perawatannya.
Jangan lupa untuk fungisida, saya biasanya pakai 1 minggu 3 kali untuk menjaga daun biar daun itu tidak dimakan ulat misalkan, atau kena cabuk misalkan kutu. Nah, itu harus diperhatikan, jangan sampai dia merambah ke setiap daun terus nantinya daunnya jadi rusak, jadi keriput atau berlubang. Nah, kan banyak kendalanya dari situ. Jadi itu pasti paling penting yang perlu diperhatikan ya buat teman-teman. Kalau mau daun konsisten, misalkan penjagaan, berarti kalau pengen daunnya konsisten, misalkan daun dari bawah dan daun dari atas. Seperti contoh ini saya punya Raphidophora. Ini Raphidophora jenis Cartusa. Ini hasil cangkok. Ini hasil cangkok dari 2 daun. Hasil cangkok pucuk dari 2 daun. Jadi teman-teman bisa cangkok ambil 4 atau 5 daun. Tapi waktunya yang paling tepat ambil 3 daun dulu. Ambil 3 daun untuk cangkok tanaman philodendron atau monstera yang lain. Diusahakan 3 daun ya, karena 3 daun biasanya sudah keluar akar baru, akar yang baru tumbuh. Saya punya contoh akar yang baru tumbuh, sebentar saya buka dulu. Biasanya 3 daun, 1, 2, ini ya, 1, 2, 3 daun sudah keluar akarnya, ini yang sehat ya, yang sehat. Jadi kita cangkok yang di bawah sini ya saja, kita cangkok yang di bawah sini yang sudah keluar akarnya, dan diusahakan biasanya saya 3 bulan atau 2,5 bulan. Kalau akarnya sudah penuh boleh kita potong. Kalau akarnya belum penuh kita potong, nanti daun barunya bakal lebih kecil dari ini. Jadi perlu diketahui, kalau akar yang dicangkok sudah penuh, memenuhi media yang kita tancapkan di sini, yang dicangkokkan, kalau sudah penuh baru bisa kita potong ya teman-teman. Mungkin ya agak sedikit mengecil daun barunya nanti, tapi nggak masalah karena daun yang bawah pasti nanti bakal kita buang juga sebagian biar ke atasnya merata, tidak sampai menjadi semakin kecil. Nah, ini contoh kalau tanaman yang konsisten. Ini saya juga cangkoknya dari 3 daun. Yang perlu diperhatikan juga biar tumbuh sehat, subur, kembali lagi ke perawatan. Bagaimana kita menjaga daun dan menjaga akar. Kalau akar kita jaga agar tidak busuk. Yang kedua daun, bagaimana menjaga daun agar tidak semakin kecil. Seperti itu saja menurut saya. Jadi mudah banget buat para pemula kalau mau bertani tanaman hias. Menurut saya ini tergolong mudah. Tergantung bagaimana kita mau belajar, tergantung bagaimana kita mau mengenalinya. Kita harus tahu. Jadi kita bagi-bagi ilmu saja buat teman-teman yang misalkan berminat di tanaman hias atau sekitar hobi. Itu perawatan yang paling utama ya, perawatan yang paling utama. Untuk budidaya yang seperti yang saya sebutkan tadi, untuk philodendron bisa dicangkok atau langsung fresh cut. Langsung fresh cut boleh, tapi hasilnya kurang maksimal. Kalau akarnya belum siap, biasanya dia bakal jadi kecil. Yang tadinya belinya sudah besar, malah jadi kecil. Ini saya kembalikan dulu. Kita sekilas cuman bahas philodendron. Kita bakal bahas yang lain juga hari ini buat budidaya tanaman hias juga sekaligus perawatannya. Kalau saya misalkan saya punya ini WK philodendron white connect ya. Ini
banyak dari kalangan pecinta tanaman hias suka philodendron yang menor-menor, yang warnanya menor, memang paling digandrungi karena setiap orang pasti tertarik dengan warnanya, bagus juga. Ini juga perawatan dari bonggol dan tunas. Ini fresh cut tanpa dicangkok, tapi sudah ada 2 akar. Dan ini dari umur sekarang sudah umur 6 bulan lebih ya, ada sekitar 6 bulan lebih. Ini 4 daun, dari 0 daun cuman 1 tunas tanpa daun pancing. Ini ada sekitar segitu, 6 bulan sampai 7 bulan. Perawatannya juga mudah. Kalau fresh cut diusahakan di tempat yang terkena sinar matahari beberapa saat dan sirkulasi yang cukup. Jangan banyak digoyang atau jangan sampai jatuh atau sering diutak-utak. Biasanya ngomong senang diutak-utak ini loh, kurang apa itu diutak-utaknya. Kalau kelihatan daunnya sudah cukup bagus, tidak ada kerusakan atau tidak mengecil, berarti akarnya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kecuali terlalu kena sinar matahari sampai daunnya akhirnya gosong, ya itu kendalanya di tempatnya aja, lokasinya yang kurang tepat, penempatannya yang kurang tepat, seperti itu. Saya kira cukup sekian untuk hari ini, dan nanti bakal kita bahas yang lain di review di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.